Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma alif 'alal khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Yang saya hormati segenap jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Asy-Syifa. Yang saya hormati segenap pengurus dan juga peserta gerakan Cilacap menghafal, GCM, betul ya? Kalau kemarin di Hong Kong kita gulirkan program apa Bu? Kalau di sini kan ada GCM, Gerakan Cilacap menghafal. Ada ODOJ, one day one juz, satu hari satu juz. Tapi kadang-kadang ada yang lebih juga ya. Iya, ada juz al-Fuqat. Kalau juz itu sih bisa banyak memang. Satu hari setidaknya kita jaga satu juz dari Al-Quran Karim kita baca. Kalau apa? Itu one man one mu'alaf. One man one mu'alaf. Satu orang satu mu'alaf. Bagaimana satu orang mengislamkan satu orang? Ini kalau ada 100 orang, 150 orang, masing-masing mengislamkan satu orang, subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang disebabkan usaha kamu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu dibanding onta yang berwarna merah. Onta warna merah tempo dulu itu simbol kekayaan. Lebih baik bagimu dari kekayaan yang sangat tinggi nilainya. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pagi yang penuh barokah. Kita memohon kepada Allah kebaikan hari ini, kebaikan yang terdapat di dalamnya, dan kebaikan yang terdapat sesudah hari ini. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hari ini, dari keburukan yang ada di dalamnya, dan dari keburukan yang datang sesudahnya.
kita bertemu, semoga menjadi pertemuan yang penuh kerahmatan dari Allah. Dan pada saatnya nanti kita berpisah meninggalkan majelis ini, semoga menjadi perpisahan yang senantiasa beroleh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, gerakan Cilacap menghafal untuk 1 hari 1 malam yang dilaksanakan di Masjid Asy-Syifa ini, target utama menghafal surat Al-Waqiah, surat dalam urutan ke-56. Nomor 1 apa? Al-Fatihah. Nomor 2 Al-Baqarah. Nomor 114 An-Nas, paling akhir. Al-Waqiah nomor 56 setelah surat Ar-Rahman. Dan sebelumnya sudah diprogramkan pada gerakan Cilacap menghafal bulan yang lampau, yaitu menghafal surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Sedikit demi sedikit, lama-lama tidak sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, ya. Begitu. Tentang surat Al-Waqiah ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Asakir rahimahullah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit, yang nantinya pada sakit itulah beliau wafat. Abdullah bin Mas'ud dijenguk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Perawakannya kecil. Pernah satu saat sedang naik pohon, betisnya kelihatan sama para sahabat yang lain. Karena melihat betisnya kecil, sebagian dari para sahabat pada ketawa. Ya, namanya lagi bareng-bareng gitu ya. Ketika Rasul menyaksikan para sahabat tertawa melihat betis kecil siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa kesaksian Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian bahwa di sisi Allah betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat, lebih berbobot dibanding bukit Uhud. Subhanallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud yang seperti itu kemuliaannya. Ketika beliau sedang sakit, kemudian ditengok oleh Utsman bin Affan, sebagaimana lazimnya nengok orang sakit yang ditanya apa? Biasanya kalau nengok orang sakit gimana? Sakit apa? Padahal udah ngerti, sakit tipes umpamanya kan. Tapi masih nanya, udah tahu nanya. Enggak begitu. Pertanyaan itu ada yang memang perlu jawaban sebagaimana yang diharapkan. Ada juga pertanyaan untuk menunjukkan kedekatan hati dan ada rasa care, perhatian. Ibu-ibu keluar dari rumah nenteng tempat belanjaan,
Badhe blonjo Bu. Jawabannya udah tahu nanya gitu. Kalau dijawab 2 tahun nanya, lah orang bakal maning takon. Bebuh gitu kan. Maksudnya ada kedekatan hati. Badhe blonjo Bu, mau belanja Bu. Oh nggih. Monggo rumiyin nggih. Dekatan hati. Begitu juga kalau kita sedang menjenguk orang sakit, biasanya kita nanya. Pertanyaan Utsman bin Affan, "Madza tashtaki?" Ada keluhan apa yang engkau rasakan? Ada keluhan apa? Jawaban Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Di luar rata-rata jawaban orang yang sedang sakit. Ketika ditanya, "Madza tashtaki?" Ada keluhan apa yang engkau rasakan? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Dzunubi, dosa-dosaku." Jadi keluhan beliau adalah dosa-dosanya. Beliau tidak mengeluhkan sakitnya, tapi yang beliau keluhkan adalah teringat akan dosa-dosanya. Walaupun begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut kesaksian Rasulullah. Pertanyaan berikutnya, "Madza tashtahi?" Engkau pengen apa? Biasanya kalau kita tanya orang sakit kan, ngersakaken nopo, badhe dahar nopo, pengen buah nopo, ngoten nggih? Iya. Utsman bin Affan juga bertanya, "Madza tashtahi?" Apa yang engkau inginkan? Ada keinginan apa? Jawaban berikutnya adalah jawaban yang juga tidak kalah luar biasanya dibanding jawaban yang pertama. Ia menjawab, "Rahmat Rabbi." Aku ingin mendapatkan rahmat Tuhanku. Ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Keluhannya adalah dosa, harapannya adalah rahmat Allah. Utsman melanjutkan pertanyaannya, "Ala amuru laka bitabib?" Saya suruh dokter datang ya kemari. Saya suruh dokter datang ya untuk kamu ke sini. Ada tawaran dari seorang Utsman bin Affan mau ngajak dokter. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? "At-tabibu amradani." Kan yang memberi saya sakit sang dokter. Ada dokter? Apa dokter yang bikin sakit? Maksudnya dokter di sini adalah Allah Subhanahu. Yang menghadiahi saya sakit ini adalah sang dokter. Maksudnya Allah Subhanahu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan saya. Maka disebut Allah lah dokternya. Berarti gak perlu dipanggil, gak perlu diundang, karena bisa disapa setiap saat. Utsman bin Affan menawarkan tawaran berikutnya, "Ala amuru laka bi'ata?" Saya perintahkan ya agar ada pemberian untuk kamu. Dalam kapasitas Utsman bin Affan sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau menawarkan untuk memberikan bantuan untuk kepadanya, kepada Abdullah bin Mas'ud, dari kas negara, dari Baitul Mal, atau dari kekayaan beliau sendiri
Karena Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang kaya. Saya perintahkan ya agar dibawakan pemberian untuk kamu sebagai bantuan. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ia jawab, la hajata li fihi, la hajata li fihi. Saya tidak membutuhkannya. Mau ada bantuan? Terima kasih, saya tidak memerlukan. Subhanallah. Dilanjutkan tawaran Utsman bin Affan, yakunu libanatika min ba'dika. Pemberian itu nanti kan bisa untuk anak-anak perempuanmu sepeninggal kamu, untuk putri-putrimu sepeninggal kamu nanti. Maksudnya, kalau engkau tidak memerlukan, kalau engkau tidak membutuhkan, setidaknya sepeninggal kamu nanti anak-anak perempuan kamu terutama akan membutuhkan itu. Ibnu Mas'ud menjawab, atau Abdullah bin Mas'ud menjawab, atakhsha ala banati al-faqra? Apakah engkau khawatir anak-anak perempuanku ditimpa kefakiran? Apa engkau khawatir kefakiran itu akan menimpa anak-anak perempuanku itu? Subhanallah, tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, terima kasih, tidak perlu ada pemberian, masih cukup. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Ini rahasianya. Understand? Yang terakhir nggak usah diterjemahin ya. Kan kelihatannya udah paham semuanya nih. Tapi tidak mengapa, walaupun sudah paham kita jelasin ya, supaya tambah kuat pemahaman kita. Sabda Rasulullah, man qara'a suratal waqi'ah, siapa yang membaca surat al-waqi'ah. GCM yang sudah hafal? Assalamualaikum. Halo. Jangan kalah sama kakek, sama nenek, sama sudah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sudah disiapin hadiahnya belum? Nggak tahu, nanti panitianya. Tapi kalau toh tidak ada hadiah di sini, nggak usah khawatir. Baca hadis ini hadiah yang luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah kulla lailatin, bengi apa? Tiap malam. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah kulla lailatin, tiap-tiap malam, lam tusibhu faqatun abadan, maka dia tidak ditimpa kefakiran selamanya. Ini surat anti miskin. Surat apa? Anti miskin. Surat anti fakir. Luar biasa ini. Punya usaha, jangan lupa baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Punya keperluan kepada Allah, jangan lupa baca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Ingin senantiasa dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekayaan lahir maupun batin, jangan lupa baca surat Al-Waqi'ah. Berbahagialah orang yang hafal surat Al-Waqi'ah, ya,
walaupun kemana-mana nggak bawa mushaf, tapi bisa membaca Al-Quran, membaca surat Al-Waqiah. Walaupun kemana-mana nggak bawa Quran, karena sudah hafal bisa dibaca. Sambil naik mobil ke Jogja, sambil ngantuk-ngantuk dikit, baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah, sekarang kita mulai, saya tidak katakan tafsir, setidaknya mentadabburi, mencoba untuk memahami kandungan setidaknya secara umum dari surat Al-Waqiah. Jadi surat Al-Waqiah ini surat anti apa? Anta. Udah dapat ini rasanya udah pengen pulang ya. Udahlah cukup ini. Surat Al-Waqiah ini, Al-Waqiah artinya sesuatu yang pasti terjadi. Waqa'a itu terjadi, waqi'ah yang terjadi, sesuatu yang pasti terjadi. Itu Al-Waqiah, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Sebagaimana kematian itu juga mesti terjadi. Siapa yang meragukan kalau mati itu mesti terjadi? Nggak ada. Karena buktinya apa? Kakek kita, nenek kita, mbah buyut kita sudah meninggal. Orang-orang yang umurnya 200 tahun sekarang kita nggak jumpai lagi. Kematian itu niscaya. Kematian itu pasti terjadi. Kematian itu juga datangnya tidak diduga-duga. Ya. Berangkat nyetir mobil, pulangnya di bawah mobil. Banyak. Kita tahu itu, kita yakin itu, bahwa kematian itu datangnya kapan saja. Tapi seolah-olah ragu. Lah kok seolah-olah ragu? Kalau yakin itu, kan siap kapan saja kan? Siap kapan saja, berbuat baik kapan saja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kejaba matine dadi wong Islam. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Lah supaya mati dalam keadaan Islam, caranya gimana? Ya selalu jaga Islam di mana-mana. Sehingga kematian kapan datangnya? Dia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi rasanya masih jauh. Betul nggak? Rasanya. Walaupun belum tentu seperti yang kita rasakan. Apakah syaratnya mati harus sakit? Syarat kematian, satu, harus sakit. Enggak ya? Buktinya enggak sakit yang mati juga, Pak. Apakah syarat kematian itu harus tua? Enggak juga. Anak kecil yang mati juga banyak. Apakah syarat kematian itu harus miskin? Enggak. Orang kaya mati juga. Orang miskin mati, orang kaya mati, pejabat mati, rakyat mati, orang alim mati, orang bodoh mati, yang sehat, yang sakit, semua yang ada di sini dongane sing apik lah. Semoga panjang umur, baik amal, amin ya robbal. Saya mau nanya, kalau ibu, bapak, mas-mas, adik-adik, anak-anak dikasih umur setahun lagi, jur arep ngapa? Mau ngapain, Jan? Nenek masih dikasih umur nih setahun lagi. Setahun lagi mau buat apa kira-kira? Banyak ibadah, alhamdulillah. Apa lagi? Banyak amal. Amalnya apa?
Jadi sebisa mungkin kita definitifkan amal-amal kita. Saya kalau dikasih umur 1 tahun lagi saya melakukan ini terprogram dengan jelas. Sehingga nanti umur kita nggak mubadir. Sebab kalau tidak ada perencanaan dikasih umur setahun podo bae karo 2 tahun wingi. Ditambah setahun lagi podo bae karo siki. Ditambah 5 tahun lagi sama aja. Harus ada perencanaan. Nanti mubadir tuh umur. Makin besar itu nanti tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa an umrihi fi ma'afnah. Nanti akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan tuh umur. Tapi kalau sudah ada perencanaan, ya Allah, kalau Engkau beri saya 1 bulan aja lagi ya Allah, saya akan lakukan ini. Surat Al-Waqiah hafal ya Allah. Oh, janji itu. Ya Allah, kalau Engkau beri saya kehidupan 1 bulan aja ini, ke depan saya hafal insyaallah surat Al-Waqiah ya Allah. Setiap hari saya akan hafal 3 ayat. Al-Waqiah berapa ayat? 96. Cukuplah ya. Nah, 3 ayat, ada 3 sedikit, ada 4 ayat. Masya Allah. Itu namanya target. Macam kita minta rezeki pula. Mas, ini ada santri juga dari Nurul Ihsan ini. Kalau hari ini dikasih uang 1 miliar, nih uang 1 miliar, buat apa kira-kira? Mutra. Bocok langsung. Jangan-jangan bingung kita. 1 miliar buat apa ya? Ya. Karena belum siap, maka belum dikasih. Siapin dulu proposalnya. Ya Allah, saya perlu ini ya Allah. Untuk manfaat besar nih untuk umat. Untuk saya, keluarga dan umat. Ada manfaat besar yang ini, tapi saya belum punya ya Allah. Kasih dong. Ntar begitu dikasih, plot sini. Kasih lagi, plot sini. Kasih lagi, plot sini. Ada kebutuhan. Makanya kalau kita dikasih begitu saja digerujuk, nanti bisa jadi OKB bingung, orang kaya baru bingung. Akhirnya nggak karuan kelakuannya. Na'udzubillah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah bentangkan rizki kepada hamba-hambanya, semuanya dibikin kaya mamanya, labaghaw fil ard. Mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah turunkan sesuai dengan takaran, sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah, ya. Ada kebaikan di balik setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Kembali, surat Al-Waqiah menerangkan tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi sesuatu yang mesti terjadi itu, yaitu hari kiamat. Terus kenapa kalau terjadi? Enggak diterangin sama Allah. Apabila terjadi hari kiamat, gimana kalau terjadi kiamat? Enggak diterangin dulu. Biarkan di situ pemikiran kita, emosi kita, perasaan kita tentang hari kiamat itu masih ada di kepala kita, masih ada dalam pikiran kita, menggedor hati kita. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada yang bisa berdusta atas kejadiannya. Ini bukan berita dusta dan tidak pada tempatnya orang mendustakannya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ini berita yang hak. Terus kalau terjadi hari kiamat gimana? Dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pikiran kita tentang kiamat, keyakinan kita tentang hari kiamat
masih hadir, tidak terhapus di dalam perasaan kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jamaah sekalian, dilanjutkan, laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Hari kiamat itu khafidatun, merendahkan. Merendahkan siapa? Merendahkan orang-orang yang dulu sombong di dunia, direndahkan oleh Allah. Merendahkan siapa? Orang-orang yang dulu ingkar kepada Allah di dunia, direndahkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang kafir kepada Allah direndahkan. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah direndahkan. Khafidatun. Tolak ukur yang sering dibuat dan dijadikan ukuran oleh manusia selain daripada tolak ukur Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya enggak berlaku lagi. Oh, orang ini hebat, orang ini mulia menurut kacamata umum umpamanya, tapi di sisi Allah ada tolak ukur tersendiri. Yang taat dimuliakan Allah, yang maksiat khafidatun, hari kiamat ini merendahkan mereka, mengkanvaskan mereka. Asfala safilin, serendah-rendahnya kedudukan, serendah-rendahnya tingkatan. Khafidatun, itu artinya. Rafi'ah, hari kiamat itu mengangkat, merendahkan dan mengangkat. Merendahkan orang yang kafir, merendahkan orang yang maksiat, merendahkan orang yang sombong, merendahkan orang yang banyak berlaku zalim, merendahkan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khafidatun, direndahkan. Pada waktu yang sama rafi'ah, mengangkat. Mengangkat orang yang beriman, mengangkat orang yang taat kepada Allah, mengangkat orang yang memberi manfaat kepada sesama, mengangkat orang yang tawadhu, mengangkat orang yang dalam kehidupannya dia berusaha untuk menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bisa banyak memberi manfaat kepada sesama. Khafidatur rafi'ah. Jadi apa artinya khafidah? Khafidatur rafi'ah. Gitu aja cara tafsirnya. Apa artinya khafidah? Tangannya tinggal giniin. Khafidatur rafi'ah. Kita praktek semuanya yuk. Khafidatur rafi'ah. 3 kali. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Insya Allah kalau dipraktekin gitu pulang gak lupa kita. Apa artinya khafidah? Apa artinya rafi'ah? Gitu. Kayak dulu ada santri di Nurul Ihsan. Kamu tahu nggak artinya? La nasfa'an bin nasiyah. Nggak tahu Ustaz. Kamu mau tahu? Mau Ustaz. Kamu mau tahu artinya dan tidak lupa seumur hidup kamu? Mau Ustaz. Sini Ustaz. Begitu maju ke depan, rambutnya nggak bisa dijambak ini. Ini kelebihan rambut pendek. Ya, dijambak kagak? Nggak bisa. Kemudian saya jambak rambutnya, ubun-ubun sini kan ada rambutnya. Saya tarik. Walaupun nggak kenceng banget. La nasfa'an bin nasiyah. Aku tarik ubun-ubunnya. Kalau berani mengganggu Nabi Muhammad lagi, la nasfa'an bin nasiyah. Tarik ubun-ubunnya. Itu artinya la nasfa'an bin nasiyah. Udah paham? Udah Ustaz. Mau diulangi lagi? Udah paham. Mau dipraktekin lagi? Nggak usah lah. Jadi dengan praktek itu menjadi jelas. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
khafidatur rafi'ah. 3 ayat aja cukup ya. Masya Allah. Secara garis besar kandungan di dalam atau kandungan surat Al-Waqiah ini, yang pertama tentang keadaan hari kiamat, sifat hari kiamat. Ini yang pertama. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Itu sifat tentang hari kiamat. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, gunung dihancurkan seluluh-luluhnya, maka menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian ini yang pertama. Masih masuk yang pertama ini, pada hari kiamat itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalathah. Menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan. Dan diterangkan panjang lebar tentang golongan kanan itu. Kemudian disebutkan tentang wa ashabul masy'amah, golongan kiri. Golongan kanan ini golongan orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Golongan kiri ini golongan orang-orang yang sengsara dan celaka di akhirat nanti, ahli neraka. Golongan kanan ini ahli surga. Mau yang kanan atau yang kiri? Di sini juga kanan, di sini juga kanan. Kalau menghadap sini yang kanan mana? Sini. Kalau menghadap sana yang kanan mana? Sini. Ini semuanya semoga kita semua termasuk ashabul maimanah atau ashabul yamin. Ashabul maimanah atau ashabul yamin. Golongan kanan. Golongan yang pertama golongan kanan, yaitu orang-orang yang ahli surga. Golongan kedua adalah ashabul shimal, ashabul masy'amah. Golongan kiri yaitu ahli neraka. Dan golongan yang ketiga adalah al-muqarrabun, orang-orang yang terdekat dengan Allah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Golongan yang ketiga adalah al-muqarrabun, orang-orang yang terdekat dengan Allah. Golongan ini lebih mulia daripada golongan yang pertama. Sama-sama ahli surga, tapi ini orang yang istimewa. Kedudukan mereka adalah dekat dengan Allah Subhanahu. Kedekatan dengan Allah cukup sebagai kedudukan. Maka kalau orang maksiat dia jauh terpelanting dari rahmat Allah. Kalau orang melakukan ketaatan, ia mendekat kepada Allah Subhanahu. Was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang cepat, orang-orang yang dahulu, terdahulu, terdepan. As-sabiqun nanti juga akan cepat, nanti juga akan terdahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Mereka itu adalah al-muqarrabun. Ada panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap di depan. As-sabiqun, as-sabiqun. Itu orang-orang yang sabiqun. Masuk surganya nanti juga as-sabiqun. Dahulu. Begitu ada perintah ini, perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, secepat kilat dia menyambut. Maka nanti ketika melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka, mereka pun sabiqun, cepat pula. Ada orang yang menyambutnya cepat pula, tapi di bawahnya tidak secepat yang pertama. Maka nanti ketika melintasi sirat seperti angin yang kencang,
Ada orang yang nanti melintasi sirat, jembatan yang dibentangkan untuk menuju surga, dibentangkan di atas neraka seperti naik kuda, topak, 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 topak. Cepat juga. Tapi lebih cepat angin. Ya kan? Kilat lebih cepat lagi. Ada orang yang berjalan ya biasa, nyampe juga. Ada orang yang dia ngesot berjalannya, ya, di atas sirat itu terkena api sebelah kanan, terkena sebelah kiri, doyong kanan, doyong kiri, begitu hampir jatuh ke neraka, enggak jadi, terus beruncah branceh hawae, terkena api di sana sini, jilatan api di sana sini, tapi akhirnya selamat juga, nyampe akhir. Mau nggak kayak gitu? Nyampe surganya mau, ya kan? Tapi kalau bisa secepat itu al-muqarrabun, was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Kalau ada perintah Allah aja letoy, apa letoy, malas ya, cepat gitu. Ada orang yang ketika mau melintasi sirat begitu inguk-inguk dari pinggiran mau melintasi, langsung digantol sama pancing besi dari neraka, langsung jatuh terbakar. Karena memang dulu di dunia tidak pernah berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan Islam, di atas jalan Allah Subhanahu. Seberapa kita istiqomah di jalan Islam, seberapa kita istiqomah di dalam perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu pula lah nanti kita di akhirat ketika melintasi sirat menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngegol juga jalannya di atas sirat mustaqim yang lurus di dunia ini, nanti juga kayak orang yang tadi itu. Dosanya di pundaknya membuat dia berat untuk melangkah melintasi sirat tersebut. Ini yang pertama. Pembahasan tentang surat Al-Waqiah yang pertama adalah tentang hari kiamat dan macam-macam orang di hari kiamat nanti. Ada 3 golongan. Yang pertama apa? Golongan kanan, ahli surga. Golongan kiri, ahli neraka. Yang ketiga, al-muqar, orang-orang yang terdekat. Ini ahli surga juga, tapi tingkatannya lebih tinggi. Pembahasan yang kedua adalah tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang atas kekuasaan Allah itu, Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali manusia dari kematiannya. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, agar sesuatu terjadi, cukup Allah katakan jadilah, fayakun, maka jadilah. Dengan proses yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalil-dalil, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa untuk membangkitkan umat manusia dari kematiannya. Dan bukti-bukti itu bukan hal yang rumit, tapi yang kita saksikan, yang kita rasakan setiap hari. Yang karena menyaksikan dan merasakan setiap hari, kadang-kadang orang lengah. Itulah cara Al-Quranul Karim ketika memberikan pemahaman, enggak sulit difahami oleh kalangan mana saja. Kalau kemudian diteorikan yang sampai jelimet, mungkin hanya orang-orang tertentu saja, mungkin S3 saja yang paham. Tapi Allah ketika mengungkapkan ini, bukti-buktinya ada di sekitar kita, siapapun dari kalangan manapun bisa memahaminya. Afara'aitum ma tumnun. Coba kalian perhatikan bibit yang kalian pancarkan, nutfah yang kalian pancarkan. Bibit dari laki-laki, bibit dari perempuan bertemu.
A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apa kalian yang menciptakannya atau kami Allah yang menciptakan? Kalau sekiranya ini bukan kenyataan, mungkin kita sulit untuk bisa menerima. Mohon maaf, air yang sangat hina, air sing ora bejaji, bibit dari laki-laki, bibit dari perempuan. Mohon maaf, bukan satu tetes. Kalau satu tetes itu banyak, satu sel. Satu tetes itu mengandung sekian juta sel. Satu sel saja dari tetesan itu, itulah yang kemudian jadi kita. Arwani tadinya itu satu sel. Yang satu sel itu tidak kelihatan oleh mata, kelihatannya oleh pakai mikroskop. Itulah asal usul kita. Dari satu sel itu kemudian sudah terbagi-bagi. Nanti ada yang jadi mata, nanti ada yang jadi hidung, ada nanti yang jadi mulut, ada yang nanti jadi rambut. Coba kalau kemudian mulutnya di belakang karena keliru selnya, pembalahannya. Ada yang jadi tulang, ada yang jadi tulang kaki, ada yang tulang punggung, ada yang tulang tangan, ada yang tulang tengkorak. Satu sel. Ini kalau bukan kenyataan yang kita rasakan, mungkin orang-orang ngandel, tidak percaya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitum ma tumnun. Ini bukti pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ini. Kejadian kita ini mukjizat yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Kemudian setelah itu kita diajak melihat juga afara'aitum ma tahrusun. Coba kalian perhatikan tanaman yang kalian tanam, tanduran. A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami Allah yang menumbuhkan? Yang kita lakukan hanya nancepin doang, ya kan? Allah yang menumbuhkan. Yang kita lakukan hanya menanam bibit ke dalam tanah, Allah yang menumbuhkan. Sudah tumbuh pun kalau Allah menghendaki, maka kemudian diserang oleh hama atau diserang oleh penyakit atau yang lain, kemudian tidak bisa membuahkan. Kalau toh sudah mengeluarkan buah, kalau Allah menghendaki, saking mudahnya dihanguskan dalam waktu, nggak perlu semalam. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hari ini sudah ulem-ulem. Apa ulem-ulem, Bu? Undang-undang nomor berapa? Wis woro. Udah ngajak-ngajak, yuk besok panen ya. Oh nggih Pak, panen gonku besok dibantuin panen nggih. Panen padi. Pagi-pagi keesokan harinya orang yang mau manen padinya tersebut datang ke sawah. Begitu datang ke sawah ternyata sudah habis dipangan habis. Kemarin masih bagus, hari ini habis. Karena sudah habis, akhirnya pulang sholat 2 rakaat, istirahat tidur. Iso turu ya, bisa. Akhirnya orang-orang yang datang ke sana ada juga yang nemenin. Loh, mana Pak Fulan? Enggak ada. Loh, wis metu mau esuk kok. Dikuluru karo bojone, diluru nang ndi lho. Kok ora ana nang ndi? Jebule nang kamar lagi ngorok. Tidur. Tidak perlu stres. Sabar dengan ketentuan Allah. Anake jeh nang pondok. Wulan ngarep sik nyangoni nganggo apa? Akhirnya sang istri bilang,
anake kon muluh wae ya Pak, reko-reko. Maksudnya reko-reko apa? Macem-macem. Ya tetep lah carane nyangoni piye? Itulah keyakinan tatawakal. Engko ya ono. Kita itu dapat rizki antara lain disebabkan anak-anak kita. Gini apa nggih? Iya. Contohnya pulang pengajian, kuenya isih turah. Ibu punya anak 3 di rumah. Niki beto Bu, kangge larene. Kalau nggak ada anak kira-kira disuruh bawa nggak? Yang masih lajang, Mbak kanggo anake siapa? Ora digawani. Gawani mereka apa? Punya anak. Kita cuman menjadi apa? Sebab. Kadang-kadang pengajian, Ustaz, ini kue masih ada banyak, ini ada 20 ini dibungkus. Bawa aja Ustaz ya. Ya sini bawa. Karena tahu di sana ada santri. Ada santri. Kalau nggak ada santri, saya dibawain nggak? Nggak mungkin nggak dibawa, atau dibawain mungkin tidak sebanyak itu. Anaknya berapa Ustaz? 13. Tapi sang hidup 12. Tapi yang 6 wis nyebar, sing 6 sing nang omah. Tinggal 5 yang di rumah. Nah, paling digawanin 5 kanggo anake, ya kan? Ini 20 untuk Maka sering saya bilang, saya ini rizki mah nunut anak. Mungkin kalau dilihat sayanya banyak dosa, ora pantes oleh rizki. Alhamdulillah ada anak, dari kecil lagi masih ada. Ya Allah, anak saya masih kecil, ya Allah, kasihan. Kasih dong rizki, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya melalui tanaman itu. Kita cuma nancep, Allah tumbuhkan. Sudah tumbuh pun kalau Allah tidak menghendaki tidak menghasilkan. Sudah menghasilkan pun kalau Allah menghendaki ludes sebelum bisa dipanen. Nah, pertama bibit manusia tadi, nutfah. Yang kedua tanaman. Kemudian diingatkan pula, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Coba perhatiin air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian yang menurunkan air itu dari awan? Apa kami yang menurunkan? Dahulu almarhum Kiai Ahmad Duri Nawawi rahimahullah, saya belajar 5 tahun sama beliau di Kajen Margoyoso Pati. Beliau mengatakan ketika membaca ayat ini, jawab gimana Pak Kiai? Bal anta ya Rabbi, begitu. Melainkan engkau wahai Tuhanku. Apakah kalian yang menurunkan hujan itu dari awan atau aku Allah yang menurunkan? Kita jawab, bal anta ya Rabbi, engkau yang menurunkan wahai Tuhanku. Ada komunikasi kita dengan Allah. Kalau kami menghendaki maka kami jadikan air itu asin. Falaula tashkurun. Mengapa kalian tidak mau bersyukur? Air hujan asalnya dari mana, Bu? Asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari mana, Pak Helmi? Dari air laut. Air laut rasanya apa? Air hujan rasanya apa? Lah kok iso? Air hujan itu tadinya air dari air laut maupun air yang daratan ini menguap. Dari air laut yang menguap itu, air laut itu asin. Kemudian menguap, naik ke angkasa, turunnya asin apa anyep? Kalau turunnya asin, tanaman-tanaman bisa tumbuh enggak? Merusak tanaman. Masya Allah. Nyaringi sing nganggo apa? Kalau kami menghendaki niscaya kami jadikan asin. Alhamdulillah, Allah jadikan air hujan tidak asin. Jadi air laut itu kalau naik tadinya asin, jadinya tawar.
Kalau hati kita sedang asin, jangan lupa naik hati kita. Naikin kepada Allah. Pernah hatinya asin? Hati sedih itu namanya asin. Apalagi hati lagi merusak macam-macam, banyak persoalan, banyak ini segala macam, banyak problem, itu namanya hidup kita lagi asin. Supaya tawar, caranya gimana? Dibawa naik. Maksudnya dibawa naik gimana? Menghadap Allah Subhanahu, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu. Nanti habis kita sholat, nanti kita habis memanjatkan doa kepada Allah, kita berkeluh kesah di hadapan Allah, hati kita menjadi tawar kembali, semangat kembali. Subhanallah. Dalil yang keempat, karena 4 yang disebutkan ini apa? Air mani. Yang kedua apa? Tanaman. Yang ketiga air hujan. Yang keempat api. Afara'aitumun narallati turun. Coba kalian perhatikan tentang api yang kalian nyalakan. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Coba nggak ada api sebulan aja, gimana? Arep gawe kopi ora ono air panas. Arep masak, akhirnya makannya apa? Makan pisang. Besok makan apa? Bengkoang. Besok lagi makan apa? Korma. Alhamdulillah ada korma. Korma Arab, bukan korma Jawa. Kalau korma Jawa kukur oleh tuma. Jadi api, Masya Allah, peradaban umat manusia ini ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, tidak lepas dari peran api, karena ada besi. Besi itu gimana cara prosesnya? Pakai dipanaskan dulu, pakai api. A antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apa kalian yang menumbuhkan pohon-pohonnya atau kami Allah yang menumbuhkan? Bal anta ya Rabbi, melainkan engkau wahai Tuhanku, engkau yang menumbuhkan ya Allah. Pohon kering kita jadikan kayu. Pohon yang tertimbun di tanah ratusan, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, kemudian menjadi apa namanya? Ada yang menjadi batu bara, ada yang menjadi bahan-bahan gas alam lain. Masya Allah. Ha antum ansya'tum syajarataha. Jadi itu yang ketiga. Ini saya singkat karena sudah habis waktunya. Jadi yang pertama menerangkan tentang sifat atau keadaan hari kiamat dan macam-macam golongan orang di hari kiamat nanti. Ada 3 golongan. Yang kedua, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, yang ketiga, menjelaskan tentang sya'nul Qur'anil azim, kedudukan Al-Qur'an yang begitu agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat melintasnya bintang gemintang itu. Sungguh itu adalah sumpah yang sangat besar kalau kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran yang mulia di dalam catatan yang terjaga, tersimpan. Yang keempat, tentang pemandangan orang yang sedang sekarat. Pemandangan orang yang sedang sekarat. Apa ayatnya? Falaula idza balagatil hulqum. Coba perhatikan, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Jadi ini pemandangan orang akan meninggal. Dan ketika menyaksikan itu mungkin kita mendengar juga tentang suara
pemandangan orang sedang dalam keadaan naza, sakratul maut. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian pada waktu itu melihat, dan seterusnya disebutkan dalam ayat itu. Kalau sekiranya kalian itu bukan orang yang dikuasai oleh Allah, coba tarik kembali itu nyawa. Ini nyawa saya, jangan diambil. Bisa? Enggak bisa. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba tarik kembali kalau kalian benar tidak dikuasai oleh Allah. Kita semuanya dikuasai oleh Allah. Itulah kehidupan berakhir dengan kematian, dan setelah kematian ada hari kebangkitan. Hari kiamat yang pertama orang meninggal semua, hari kiamat yang kedua hari kebangkitan. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sesungguhnya ini adalah keyakinan yang benar. Berita ini adalah berita tentang keyakinan yang benar. Maka dari itu, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah, memuji Tuhanmu yang Maha Agung. Subhana rabbiyal azim. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.